Nih, soal nomor 1, tanggal 5 Juli 2020 dibeli perlengkapan toko. Jadi yang beli nih toko kita. Kita beli perlengkapan tuh seharga 2.500.000. Baru kita bayar tuh 1 juta. Jadi itu kan sisanya tuh sama dengan utang. Kita punya utang. Sisanya tuh utang kita 1.500.000. Jadi perlengkapan toko tuh bertambah kan 2.500.000. Kas kita berkurang. Kita bayar perlengkapannya 1 juta. Dan sisa utang usaha kita 1.500.000. Ini disebut 1.500.000 karena utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena toko kita yang memiliki utang gitu. Jadi disebut utang usaha. Kita masih sisa 1.500.000. Untuk analisisnya, harta perlengkapan kita bertambah 2.500.000. Harta kas berkurang 1 juta karena kita baru bayar tadi 1 juta kan. Dan utang usaha kita punya utang tuh 1.500.000. Nomor 2, tanggal 7 Juli 2020 diterima pembayaran dari seseorang pelanggan atas kendaraan yang baru selesai diperbaiki sebesar 4 juta dari yang seharusnya sebesar 5.500.000. Sisanya akan diterima kemudian hari. Jadi ini nih apa ya, kayak kita ini punya bengkel. Seseorang tuh memperbaiki motornya, kendaraannya. Sebenarnya harusnya bayar 5.500.000 kan, tapi baru dibayar 4 juta. Jadi sisanya itu kan 1.500.000. Itu namanya piutang usaha. Karena apa? Karena orang lain kalau punya utang ke kita itu disebut dengan piutang usaha. Tapi kalau kita punya utang ke orang lain itu disebut dengan utang usaha. Jadi kas kita tuh masuk 4 juta, piutang 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Karena kan seharusnya 5.500.000 kan orang lain bayar, tapi orang lain baru bayar 4 juta. Jadi piutang tuh kan tadi udah Tete bilang, piutang tuh kalau orang lain punya utang ke kita. Jadi orang lain tuh masih punya utang ke kita 1.500.000 dan modalnya 5.500.000. Modalnya dari seharusnya yang dibayar. Nah, ini analisisnya. Harta kas bertambah 4 juta. Piutang usaha 1.500.000 dan modalnya 5.500.000. Dan nomor 3, tanggal 9 Juli 2020 dibayar gaji 2 orang karyawan, masing-masing sebesar 500.000. Modalnya, jadi modal apa? Modal tuh kayak harta kita untuk bayar karyawan tersebut. Karyawannya ada berapa? Karyawannya ada 2 kan. Jadi masing-masing kan 500.000. Jadi 500.000 tambah 500.000 sama dengan 1 juta. Modalnya berkurang, kasnya juga berkurang. Kasnya nih uang kita kan otomatis berkurang dong kalau kita bayar ke gaji. Nih analisisnya. Kas dan modal berkurang 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena tadi kita bayar gaji 2 orang masing-masing 500.000. 500.000 tambah 500.000 sama dengan 1 juta.